Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berada di Perela di Lok Semawe yang sekarang merupakan pantai timur Aceh. Baik, sumber sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Sumber sejarah yang pertama adalah berita Marco Polo. Sebagai seorang pedagang dan pengembara, Marco Polo tentunya sudah banyak singgah ke banyak pelabuhan, termasuk pelabuhan Pasai milik Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Batu nisan Sultan Malik As-Saleh berangka 1297 Masehi. Kemudian, Hikayat Raja-Raja Samudra Pasai. Hikayat Raja-Raja Samudra Pasai pernah ditulis oleh seorang pujangga yang bernama Hamzah Fansuri, diduga berasal dari abad ke-15. Adapun beberapa peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Peninggalan yang pertama adalah dirham, yang kedua cakradonya, yang ketiga naskah surat Sultan Zainal Abidin, yang keempat stempel kerajaan. Dalam Hikayat Raja-Raja Samudra Pasai menyebutkan bahwa raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh yang memerintah sekitar tahun 1297 Masehi atau 696 Hijriah. Kerajaan ini merupakan tempat studi Islam dan menyiarkan Islam hingga ke Minangkabau, Jambi, Malaka, dan Jawa. Keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai yang terjadi karena serangan luar yang mengusik kedamaian di wilayah ini. Kerajaan Samudra Pasai yang hanya memiliki satu daerah kekuasaan di Aceh ternyata banyak mendapatkan serangan karena kemakmuran yang dimilikinya. Pasalnya, kerajaan ini akhirnya dihancurkan oleh kekuasaan Portugis. Meski demikian, keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai terjadi akibat tidak ada lagi penerus yang mampu memimpin kerajaan ini. Kerajaan Malaka terletak di dekat Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Baik, sumber sejarah Kerajaan Malaka. Sumber sejarah yang pertama adalah Salatus Salatin, mengatakan bahwa kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Melayu di Singapura. Kemudian serangan dari Jawa dan Siam menyebabkan pusat pemerintahan berpindah ke Malaka. Yang kedua, laporan dari kunjungan Chang Ho pada tahun 1409 menggambarkan Islam mulai dianut oleh masyarakat Malaka. Yang ketiga, para raton. Disebutkan bahwa terdapat nama tokoh yang mirip Brayang Parameswara sebagai suami dari Ratu Majapahit. Adapun peninggalan dari kerajaan ini. Peninggalan yang pertama yaitu Masjid Agung Deli di Kota Medan, Sumatera Utara. Yang kedua, Masjid Baru Johor di Johor, Malaysia. Yang ketiga, Benteng Famosa di Kota Melaka, Malaysia. Diketahui bahwa kerajaan di Malaka merupakan kerajaan Islam di Sumatera yang berdiri pada abad ke-15. Kerajaan ini didirikan oleh Iskandar Shah pada tahun 1401 sampai 1414. Kerajaan di Malaka ini menjadikan perdagangan sebagai sumber utama dari perekonomian mereka. Hal itu dikarenakan karena letaknya di sekitar Selat Malaka yang strategis. Sebagai jalur perdagangan, kehidupan politik Kerajaan Malaka terdapat ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki pejabat yang membantu menjalankan pemerintahannya. Yang kedua, terdapat pendikar. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad atau Sultan Malik Al-Tahir, Kesultanan Perlak disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II, Samudra Pasai berkembang sebagai pusat penyebaran Islam dan memiliki armada laut yang kuat. Pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah tahun 1459 sampai 1477, kerajaan di Malaka menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam dan juga pusat perdagangan di Asia Tenggara. Pada masa pemerintahan Iskandar Shah, kerajaan Malaka menjalin hubungan dengan Cina. Dan pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah tahun 1445 sampai 1458, Malaka menjadi pusat perdagangan antara timur dan barat.
Selain itu, Kerajaan Malaka dapat menguasai daerah Pahang, Kampar, hingga Indragiri. Keruntuhan Kesultanan Malaka yang terjadi pada era Sultan Mahmud Syah 1488 sampai 1500 Masehi. Bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka pada 10 Agustus 1511 Masehi. Dan pada 24 Agustus 1511 Masehi, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kerajaan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera yang dekat dengan Selat Malaka dan dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Baik, sumber sejarah Kerajaan Aceh. Sumber sejarah yang pertama adalah Genta Perunggu Cakradonya merupakan hadiah dari Kaisar Cina untuk Sultan atau Raja Aceh. Yang kedua, gunungan di bekas Taman Gairah Kesultanan Aceh di Banda Aceh. Yang ketiga, makam sultan-sultan di Aceh. Yang keempat, Masjid Baitur Rahman yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Adapun beberapa peninggalan kerajaan ini. Yang pertama, makam Sultan Iskandar Muda. Yang kedua, Hikayat Prasabi. Yang ketiga, yaitu Meriam Kesultanan Aceh. Sultan atau sultanah diangkat maupun diturunkan atas persetujuan oleh 3 panglima, Sagoe dan Teuku Kadi Malikul Adil atau Mufti Agung Kerajaan. Sultan baru sah jika telah membayar jinami Aceh atau mas kawin Aceh, yaitu emas murni 32 kati, uang tunai 1.600 ringgit, beberapa puluh ekor kerbau, dan beberapa buncah padi. Daerah yang langsung berada dalam kekuasaan sultan atau daerah Bibeu sejak Sultanah Zakiyatuddin Inayah Syah adalah daerah dalam Darudunia, Masjid Raya, Meuraksa, Leong Bata, Bagareye, Lamsayun, Peulanggahan, Gampong Jawa, dan Gampong Pande. Lambang kekuasaan tertinggi yang dipegang sultan dilambangkan dengan 2 cara, yaitu keris dan cap. Tanpa keris tidak ada pegawai yang dapat mengaku bertugas melaksanakan pemerintahan sultan. Tanpa cap tidak ada peraturan yang mempunyai kedaulatan hukum. Faktor keruntuhan Kerajaan Aceh yang paling utama adalah perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka semakin menguat. Pada pemerintahan raja terakhir Kerajaan Aceh, Belanda semakin melancarkan perang terhadap Aceh. Setelah peperangan selama 40 tahun, akhirnya Kerajaan Aceh jatuh ke pangkuan kolonial Belanda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.